Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma Nugraha dengan NPT 11190001 dan rekan saya Firda Alita dengan NPT 11190027. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah Meteorologi Maritim, yaitu fenomena gelombang laut dan pemanfaatannya sebagai sumber energi terbarukan. Adapun bagian yang akan dibahas pada video ini adalah bagian pertama yang merupakan pendahuluan dan bagian kedua yaitu pemanfaatan gelombang laut sebagai energi terbarukan. Seperti yang terjadi pada gangguan di atmosfer, gelombang di laut dan di perairan yang luas juga terjadi akibat gangguan yang mempengaruhi keadaan laut, seperti angin, pasang surut, dan seiches. Pada bagian pendahuluan, ini akan dijelaskan mengenai pengertian gelombang laut, tipe gelombang laut berdasarkan sumber penyebabnya, dan karakteristik dari gelombang laut, yaitu karakter fisiknya, karakter statistiknya, dan kemudian karakteristik dari swell. Pengertian gelombang laut ialah gangguan yang terjadi pada benda cair yaitu laut dalam bentuk bubungan atau gelombang yang bergerak. Gelombang laut dihasilkan oleh angin, gempa bumi, longsoran tanah yang ada di bawah laut, di mana dinamikanya sendiri dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gelombang laut sendiri datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan panjang mulai dari sepersekian sentimeter, yaitu riakan pada air. Kemudian ada juga yang besarnya hampir mengelilingi dari setengah bumi, yaitu pasang surut. Kemudian tipe gelombang laut. Ada 4 jenis gelombang yang umumnya terjadi di seluruh lautan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah gelombang yang dihasilkan oleh angin. Gelombang ini merupakan jenis gelombang yang paling umum atau hampir terjadi di seluruh lautan yang ada di dunia ini. Kemudian ada juga pasang surut, kemudian ada seiches, dan yang terakhir ada gelombang tsunami. Untuk gelombang yang pertama ialah gelombang angin. Angin sendiri mulai mempengaruhi permukaan air dan menyebabkan permukaan air menjadi tidak stabil dan menghasilkan gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini penting dalam menginisiasi proses transfer energi dari angin ke badan air. Sebagian besar gelombang yang dihasilkan angin ini disebut sebagai gelombang gravitasi karena adanya gaya gravitasi juga yang mencoba untuk memulihkan keadaan gelombang ke keadaan setimbangnya atau dalam keadaan tenang. Kemudian angin juga sangat penting dalam komponen laut karena merupakan faktor dominan dari pembentuk gelombang itu sendiri. Respon air terhadap angin itu berbentuk gelombang, biasanya memiliki dampak yang besar pada kapal kecil, kapal besar, bangunan di pesisir, dan juga orang-orang yang sedang berekreasi di sepanjang garis pantai. Kemudian yang kedua, pasang surut. Kata pasang surut adalah istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan naik turunnya permukaan laut terhadap daratan yang bergantian selama periode tertentu. Pada dasarnya, pasang surut adalah gelombang dengan periode yang sangat panjang dan bergerak di lautan sebagai respon terhadap gaya gravitasi bulan dan matahari. Ketika bagian tertinggi
atau puncak dari gelombang mencapai lokasi tertentu atau di daratan, maka itu disebut sebagai pasang. Kemudian saat surut ialah saat di mana bagian terendah dari gelombang tersebut terjadi. Perbedaan antara ketinggian pasang dan surut disebut sebagai jarak pasang surut. Pasang surut sendiri terjadi akibat tarik gravitasi bulan dan matahari, dan juga oleh gaya inersia atau sentrifugal yang dihasilkan oleh bumi yang berotasi. Pengaruh bulan terhadap pasang surut sekitar 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan matahari. Dan oleh karena itu, siklus pasang surut juga berkorelasi dengan hari bulan, yaitu selama 24 jam 50 menit. Karena badan air yang cepat berubah, dengan cepat mudah berubah bentuk, sisi bumi yang menghadap ke bulan akan mengalami pasang tertinggi. Karena gaya gravitasi bulan ini menarik air sehingga menciptakan suatu tonjolan atau kenaikan pada permukaan laut. Di sisi berlawanan dari bumi, tonjolan lainnya ini diciptakan oleh gaya sentrifugal yang disebabkan oleh rotasi bumi di sekitar pusat massa sistem bumi dan bulan. Air surut juga terjadi tegak lurus di antara kedua tonjolan ini. Sistem gravitasi bulan, bumi, dan matahari ini menciptakan tonjolan di permukaan laut yang serupa dengan tonjolan akibat gravitasi bulan. Namun tonjolan tersebut lebih lemah dan posisinya berubah lebih lambat karena bumi yang mengelilingi matahari ini hanya sekali dalam setahun. Sehingga efek matahari pada pasang surut ini paling jelas terlihat ketika gaya gravitasi sentrifugal dan ketika matahari dan bulan sejajar atau tegak lurus satu sama lain. Kemudian ketika posisi bulan dan matahari sejajar, kekuatan gravitasinya bergabung dan menciptakan air pasang tertinggi dan air surut terendah yang disebut sebagai spring tide. Spring tide ini terjadi setiap 15 atau 14 hari saat bulan purnama dan juga bulan baru. Ketika gaya gravitasi bulan dan matahari tegak lurus satu sama lain, variasi antara pasang tertinggi dan surut terendah ini menarik ke arah yang berbeda dan menyebabkan perbedaan pasang dan surut ini menjadi kecil. Perbedaan ini atau pasang surut ini disebut sebagai nip tide yang biasanya terjadi selama kuartal pertama dan terakhir di tiap bulannya. Kemudian pasang surut ini sendiri terdiri dari 3 macam tipe, yaitu tipe diurnal, di mana dalam satu harinya ini terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, di mana jaraknya sendiri sekitar 12 jam. Dan yang kedua ada semi-diurnal tides, di mana dalam satu hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Dengan perbedaan waktu di antara keduanya itu sekitar 6 jam. Kemudian tipe pasang surut yang ketiga adalah tipe campuran, di mana dalam satu hari sendiri bisa terjadi 1 atau 2 kali pasang dan surutnya. Pola pasang dan surut pada pola campuran ini hampir sama dengan pola semidiurnal, namun ketinggian antara pasang dan surut yang pertama dan kedua ini berbeda.
Selanjutnya tipe gelombang laut yang ketiga yaitu seiches. Kata seiches ini merupakan istilah yang digunakan oleh Francois Alphonse Forel pada akhir tahun 1800-an untuk menggambarkan air bolak-balik yang terjadi di danau. Seiche adalah gelombang berdiri yang berosilasi bolak-balik di dalam air. Seiche sendiri dapat dihasilkan oleh gangguan seperti gempa bumi, tanah longsor, dan interaksi gelombang, juga perubahan tekanan udara atau perubahan angin. Turunnya Seiche sendiri bisa terjadi mulai dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 3 meter untuk kejadian ekstrim. Seiche umumnya dihasilkan oleh angin kencang yang terus-menerus bertiup di sepanjang permukaan air yang luas seperti danau. Seiche juga dapat berkembang jika terdapat squall line yang bergerak di atas danau. Meskipun hal ini lebih jarang terjadi. Gelombang air sendiri ketika ada squall line berkembang di sepanjang garis squall line, di mana ada gradien tekanan yang besar dan juga angin kencang. Kemudian tipe gelombang laut yang keempat adalah tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang dengan periode yang panjang dan berurutan selama puluhan menit, yang biasanya ditimbulkan oleh gangguan impulsif yang memindahkan sejumlah air dalam kapasitas yang sangat besar. Tsunami sendiri dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti gempa bumi yang terjadi di dekat dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut, tanah longsor yang sangat besar, dan juga jatuhan bongkahan es yang besar juga. Saat bergerak di lautan terbuka, tsunami memiliki panjang gelombang yang sangat panjang, seringkali melebihi 100 km dengan amplitudo gelombang yang kecil. Jika di lautan terbuka, tsunami sendiri tidak akan menyebabkan apa-apa selain daripada gelombang yang terasa lemah yang dapat dirasakan oleh sebagian kapal besar yang berada di lautan terbuka. Tsunami bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang terkadang dapat melebihi 700 km per jam. Saat tsunami mencapai perairan dangkal di dekat pantai, kecepatannya mulai melambat dan ketinggian gelombangnya meningkat secara bertahap karena penurunan kedalaman air. Ombaknya bisa menjadi sangat tinggi, mencapai beberapa meter atau lebih saat mencapai garis pantai. Tsunami terbesar yang diketahui pernah tercatat memiliki ketinggian ombak hingga lebih dari 30 meter. Jika tsunami terjadi di dekat pesisir dan pantai, ini dapat merusak karena jumlah air dan energinya yang terkandung dalam tsunami ini sangat besar. Kemudian bagian yang ketiga yaitu karakteristik, dan yang pertama adalah karakter fisik. Tidak peduli media apa yang dilewati oleh gelombang ini, semua gelombang memiliki karakteristik dasar yang sama. Sifat fisik sendiri adalah atribut yang menentukan ukuran, bentuk, dan penampilan umum dari gelombang sendiri. Adapun yang akan dibahas pada karakter fisik sendiri, yang pertama adalah anatomi gelombang, kemudian kecuraman gelombang, dan yang berikutnya adalah periode gelombang. Yang pertama, anatomi gelombang. Gambar berikut ini merupakan anatomi gelombang yang terdiri dari satu puncak gelombang yang merupakan titik tertinggi dalam gelombang. Yang kedua adalah lembah gelombang
atau palung dari gelombang yang merupakan titik terendah dalam gelombang. Kemudian berikutnya adalah tinggi dari gelombang itu sendiri. Tinggi gelombang ini adalah jarak vertikal antara puncak gelombang dan palung gelombang. Yang keempat ada amplitudo dari gelombang, yang merupakan perpindahan dari ketinggian air dari posisi normal atau keadaan tenangnya, baik itu bergerak turun ataupun naik, itu disebut sebagai amplitudo. Karena amplitudo sendiri besarnya selalu setengah dari tinggi gelombang pada gelombang yang identik seperti pada gambar. Kemudian ada panjang gelombang yang merupakan jarak dari satu puncak ke puncak lainnya atau juga dari satu lembah ke lembah lainnya. Panjang gelombang sebenarnya didefinisikan sebagai jarak antar dua titik yang identik sepanjang gelombang. Namun biasanya paling mudah untuk melihat panjang gelombang ini atau mengukurnya dianggap sebagai jarak antara puncak gelombang yang berdekatan. Kemudian karakter fisik yang kedua ialah kecuraman gelombang. Gambar berikut ini merupakan gambar untuk mengidentifikasi kecuraman gelombang, di mana kecuraman gelombang sendiri didefinisikan sebagai ketinggian gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Itu disebut sebagai kecuraman gelombang. Oleh karena itu, tinggi gelombang yang sama akan menghasilkan kecuraman yang tinggi jika panjang gelombangnya lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan dengan jarak gelombang yang lebih panjang. Maka akan menghasilkan kecuraman gelombang yang lebih landai. Kemudian yang ketiga pada karakter fisik adalah periode gelombang. Gambar berikut ini merupakan gambar untuk mengidentifikasi periode gelombang. Periode gelombang sendiri didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh puncak gelombang pertama dan puncak gelombang berikutnya atau lembah pertama dan lembah berikutnya untuk melewati titik yang sama. Namun, dalam keadaan realitanya, periode gelombang sendiri terdiri dari spektrum periode yang tersebar di sekitar periode gelombang rata-rata. Kemudian karakteristik yang kedua adalah karakter statistik. Banyak informasi dari laut yang dapat diperoleh dari pengamatan gelombang secara statistik, seperti data yang disediakan oleh National Data Buoy Center. Banyak instrumen pada buoy ini mengukur, menghitung, dan memperoleh berbagai data dari pengamatan, termasuk pergerakan vertikal di laut, energi gelombang dan frekuensinya, tinggi gelombang signifikan, dan periode gelombang rata-rata. Pada bagian karakter statistik ini akan dibahas mengenai spektrum gelombang, klasifikasi tinggi gelombang, dan juga pergerakan air. Yang pertama, spektrum gelombang. Gambar berikut merupakan contoh dari spektrum gelombang yang ada di laut. Spektrum gelombang sendiri merupakan distribusi dari periode gelombang. Karena perubahan variabel angin permukaan seperti kecepatan, arah, dan panjang dari lokasi pembentukan, serta durasi, spektrum gelombang sendiri hampir selalu berkaitan dengan gelombang yang dihasilkan oleh angin. Gelombang dengan tinggi dan periodenya membentuk keadaan laut total. Seluruh spektrum gelombang ada dengan periode dan ketinggian yang berbeda dalam sebuah sistem badai.
Karakteristik statistik berikutnya yaitu klasifikasi tinggi gelombang. Pada gambar berikut merupakan grafik untuk mengklasifikasikan ketinggian gelombang dalam spektrum gelombang, di mana min H atau H rata-rata merupakan tinggi dari gelombang rata-rata itu sendiri. Kemudian ada HS atau H sepertiga atau juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan. Karena HS ini adalah ketinggian rata-rata dari sepertiga tinggi gelombang tertinggi yang melewati suatu titik. Kemudian ada H sepersepuluh, di mana ketinggian gelombang ini merupakan sepersepuluh ketinggian dari tinggi gelombang tertinggi. Kemudian ada H max atau ketinggian maksimum yang merupakan tinggi dari gelombang yang lebih tinggi atau maksimum daripada gelombang lainnya. Statistik tinggi gelombang lain yang dapat dihitung dari HS ini atau gelombang signifikan, sebuah standar yang digunakan karena hampir semua tinggi gelombang bersifat subjektif saat diperkirakan terhadap gelombang signifikan. Adapun standarnya yaitu H sepersepuluh dianggap sebagai 1,27 dari ketinggian gelombang signifikan, dan H seperseratus dianggap sebagai 1,67 dari ketinggian gelombang signifikan. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan air. Yang pertama ada energi gelombang. Saat energi gelombang bergerak dalam air, gerakan air pada gelombang umumnya akan bergerak secara orbital atau melingkar, seperti yang diilustrasikan pada gambar A. Air bergerak secara melingkar. Kemudian yang kedua ialah transport air. Jika terdapat gelombang yang asimetris, maka aliran air yang digerakkan oleh gelombang ini dapat terbentuk. Normalnya air mengalir mengikuti arah gerakan gelombang. Namun pada contoh di gambar B, bola yang ada di permukaan ini bergerak relatif sedikit maju terhadap gerakan angin yang mempengaruhi gelombang tersebut. Aliran gelombang ini dapat menjadi sangat kuat dalam gelombang besar, terutama ketika mereka berada dalam fase pertumbuhan gelombang. Kemudian karakteristik dari gelombang yang berikutnya adalah karakteristik swell, di mana swell didefinisikan sebagai setiap gelombang yang telah bergerak menjauhi wilayah sumber pembentukannya. Swell sendiri bergerak dan berubah terus-menerus hingga mencapai pantai atau suatu penghalang. Swell memiliki beberapa ciri fisik yang berbeda dari gelombang lainnya, sehingga membuatnya menjadi unik. Saat gelombang menjauh dari daerah pembentukan gelombang, kecuraman gelombang sendiri akan menurun. Oleh karena itu, swell biasanya kurang curam dibandingkan gelombang yang lainnya, atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait pembahasan pemanfaatan gelombang laut menjadi energi terbarukan. Di sini yang akan kelompok kami bahas yaitu terkait floaters. Jadi floaters ini memanfaatkan gerakan gelombang dan mengubahnya menjadi energi terbarukan. Floaters biru pada gambar di atas ini merupakan produk dari perusahaan EcoWave Power, yang mana perusahaan ini mengklaim bahwa sistem floaters ini 50% efisien
yang berarti berhasil mengubah 50% energi gelombang menjadi listrik. Hal ini lebih efisien 15 hingga 20% dari panel surya, 20 hingga 40% dari turbin angin, dan 33% dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Stasiun pertama dari EcoWave Power ini ada di Gibraltar pada tahun 2016. Lalu selanjutnya, pemasangan dari floaters ini dirancang spesifik sesuai dengan kondisi gelombangnya. Sebagai contoh, gelombang yang lebih kecil membutuhkan floaters kecil yang lebih banyak sehingga lebih mudah bergerak naik dan turun. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana sih sebenarnya cara kerja floaters ini dan gelombang laut. Stay tune. Baiklah, berikut akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari floaters. Yang pertama, gelombang laut akan menggerakkan floaters. Jadi ketika floaters itu bergerak, dia akan menggerakkan pompa hidrolik yang akan memberi tekanan sehingga menggerakkan rotor atau generator yang menghasilkan energi listrik. Listrik tersebut akan melewati inverter yang nantinya akan disimpan atau digunakan untuk jaringan listrik. Seperti pada gambar ini. Ini pergerakan dari floaters-nya yang digerakkan oleh gelombang. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja floaters itu saat ada badai? Jadi, ketika ada badai atau ketika ada gelombang laut yang terlalu tinggi, ternyata unit dari floaters ini secara otomatis mengunci ke posisi tegak untuk melindungi dirinya sendiri dan kemudian turun kembali ke air setelah cuaca buruk telah usai. Dia mempertahankan posisi tegaknya. Lalu kembali lagi bekerja ketika gelombang laut sudah Sekian pemaparan dari kami. Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah sebagai berikut.